Tema homili sore ini tentang air hidup. Para opa-oma, kaum difabel, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hari ini terus turun hujan. Semalam juga hujan lebat dan bahkan juga sampai tadi pagi masih hujan. Efek sampingnya misa jam 6 tadi sedikit sekali yang hadir. Ya. Bangku sini itu melompong, ya, nggak ada yang nempatin. Karena jam berangkat itu masih hujan, ya, enak untuk tidur di rumah. Tapi bukan hanya itu, kendala lain adalah jalan yang tergenang air sehingga tidak bisa dilalui. Orang bilang banjir, mana ada banjir, itu air tergenang, airnya enggak bergerak sama sekali kok banjir. Ya, kebanjir itu kalau airnya ngalir terus itu banjir. Tapi kalau airnya itu tenang, itu hanya air tergenang. Tapi air yang tergenang membuat penghalang, enggak bisa pergi ke gereja atau ke tempat lain. Air itu anugerah, tapi seringkali dipandang sebagai musibah. Ya, atau pemicu musibah. Ya. Oleh karena itu kita perlu berkaca pada Santo Fransiskus. Seorang yang bisa memberikan pandangan positif tentang alam ciptaan. Dalam buku yang ditulisnya, Cantico di Frate Sole, Santo Fransiskus dari Assisi menulis begini. Terpujilah Engkau Tuhanku dengan segala ciptaanmu, terutama dengan saudara kami sang matahari, yang membawa siang dan melalui dia Engkau memberi kami terang. Saudari kami air memberi rezeki bagi kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah pujian Santo Fransiskus. Terpujilah Engkau. Laudato Si. Tuhan dipuji karena telah memberikan saudara dan saudari. Sang matahari disebut sebagai saudara kami. Bulan disebut sebagai saudari kami. Air dia sebut sebagai saudari kami. Bumi dia sebut sebagai saudari kami. Dia memandang yang diciptakan Allah sebagai saudara dan saudarinya. Bukan hanya manusia yang dipandang sebagai saudara dan saudari, tapi ciptaan lain, hewan, binatang, diperlakukan, disapa sebagai saudara dan atau saudari. Air
bagi Santo Fransiskus bukan pemicu musibah. Dia adalah saudari yang memberi hidup, yang menyegarkan, yang memberikan pertumbuhan. Karena tanpa air tidak akan ada kesegaran, tidak akan ada kesuburan, tidak akan ada pertumbuhan yang membawa hasil. Maka air dia sapa sebagai saudari kami. Karena air memberi hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata yang diberikan Allah bukan hanya air. Bahkan lewat Injil hari ini, Allah memberikan air hidup. Dan Yesus menjadi sumber air hidup. Seperti yang tadi kita dengar dalam doa pembuka. Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan kami. Kami mohon, bimbinglah kami untuk sampai kepada sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putramu. Allah telah memberikan Yesus bagi kita sebagai sumber air hidup. Air hidup inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ketika Yesus berjumpa dengan perempuan di pinggir sumur Yakub, dia tawarkan kepada perempuan itu. Bukan air yang ditimba dari sumur Yakub, tapi air dari sumber lain. Kita dengar tadi dari bacaan Injil Yohanes bab 4, di ayat 13, Yesus bilang ke perempuan Samaria itu, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, si penerima air hidup, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kita bisa bertanya, air hidup macam apa yang Yesus tawarkan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam katekismus Gereja Katolik, gereja mengajarkan tentang siapakah sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus dengan air hidup itu. Yang kalau orang menerimanya akan terus-menerus membawa kepada hidup yang kekal. Dalam katekismus nomor 694 ditulis begini, roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan. Jadi air hidup itu tidak lain adalah Roh Kudus.
Roh yang dari dirinya adalah air yang menghidupkan siapapun yang menerima Dia. Maka ditegaskan oleh Yesus dalam Injil tadi bahwa air hidup itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Air hidup, air yang menghidupkan adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya Santo Yohanes Paulus II ketika menulis sebuah ensiklik tentang Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Itu ditulis 30 tahun yang lalu, Mei 1986. Di bagian pembuka dia tulis begini. Dalam abad kita sekarang ini, kita dipanggil untuk mendekat kepada Roh Kudus sebagai pemberi hidup. Roh yang menghidupkan. Itulah yang dimaksud dengan pemberi hidup. Roh yang menghidupkan. Siapapun yang dihidupi oleh roh itu, buah-buah roh akan tampak di dalam dirinya. Maka Santo Fransiskus yang dalam hidupnya juga dihidupi oleh roh, dia mampu untuk menghidupi satu keutamaan yang disebut kerendahan hati. Yang tampak dalam kesediaannya untuk memperlakukan, untuk menyebut, untuk mengakui ciptaan Allah sebagai saudara dan saudari. Termasuk air. Dia sapa, dia akui sebagai saudari kami. Kan itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita tanggapi ajakan dari Santo Yohanes Paulus II ini. Untuk mendekat kepada Roh Kudus sebagai pemberi hidup, sebagai roh yang menghidupkan, sehingga tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang disebut keutamaan Kristiani. Kasih, damai, sukacita, itu hanya 3 dari sekian banyak keutamaan. Selain juga kerendahan hati. Mari kita terus membuka diri, bukan hanya menerima air, tetapi menerima juga air hidup. Air yang menghidupkan, yang membawa kepada hidup yang kekal, yang sumbernya dari Yesus, Sang Sumber air hidup. Dan tidak lain yang menghidupkan itu adalah Roh Kudus.